Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Miliana, NPM 19751027 dari kelas Agribisnis 5A. Sekarang saya akan membuat video penjelasan tentang metode pembayaran ekspor. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perdagangan Internasional dengan dosen pengampu yaitu Ibu Kusmaria SPMSI. Baiklah, langsung saja saya mulai. Metode pembayaran ekspor ada 4 macam. Yang pertama, advance payment. Yang kedua, letter of credit. Yang ketiga, open account. Yang keempat, consignment atau konsinyasi. Pada kali ini yang akan saya bahas yaitu metode pembayaran dengan letter of credit atau LC. Pembahasannya yang pertama terkait aplikasi dan pembukaan LC. Yang kedua, dokumen utama dalam LC. Yang ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam LC. Letter of credit atau LC. Apa sih letter of credit itu? Tujuan penggunaan LC adalah untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir, memberikan jaminan bahwa banknya atau issuing bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam LC dipenuhi. Fungsi letter of credit atau LC yang pertama, merupakan suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. Yang ketiga, merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang, dagangan, atau jasa. Yang keempat, membantu issuing bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya. Selanjutnya, letter of credit LC yang dikirim dari opening bank kepada koresponden bank biasanya berbentuk 3 macam ini. Yang pertama, surat atau mail LC. Yang kedua, telex atau kabel LC. Yang ketiga, SWIFT. Pembukaan LC. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembukaan letter of credit PLC yaitu yang pertama, nama jelas dan alamat eksportir atau beneficiary. Yang kedua, jumlah dan valuta atau jenis mata uang LC. Yang ketiga, jenis LC apakah revocable, irrevocable, atau transferable. Yang keempat, apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, akseptasi, atau negosiasi. Yang kelima, atas siapa vessel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Yang keenam, uraian singkat dari barang-barang yang akan diimpor akan termasuk jumlah dan harga per unit jika ada. Lanjutan dari pembukaan LC yang ketujuh yaitu syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CVR, CIV, dan sebagainya. Yang kedelapan, perincian dokumen-dokumen yang diminta. 9. Nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. 10. Transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. 11. Pengapalan sebagian-sebagian atau partial shipment diperbolehkan atau tidak. 12. Tanggal pengapalan terakhir atau latest shipment. 13. Tanggal jatuh tempo LC atau expiry date. 14. Jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. 15. Apakah LC akan disampaikan per surat atau mail, telex, atau kabel atau SWIFT. 16. Pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan LC di luar Indonesia. Ini adalah contoh permintaan pembukaan LC impor. Ini susunannya dapat dilihat. Ini diisi oleh bank. Ini tujuannya kepada siapa.
Dan ini cap dan tanda tangan serta tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat permintaan pembukaan LC impor ini. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam LC. Ada dua pihak, yaitu pihak yang terlibat secara langsung dan pihak yang terlibat secara tidak langsung. Pihak yang terlibat secara langsung, yang pertama pembeli atau importir, kedua penjual atau eksportir, ketiga bank pembuka atau penerbit LC, yang keempat bank penerus LC, yang kelima bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas LC, yang keenam bank yang pembayar, yang ketujuh bank yang menegosiasi, 8 bank yang diminta mengganti pembayaran. Selanjutnya yaitu pihak yang terlibat secara tidak langsung. Yang pertama perusahaan atau maskapai pelayaran atau perkapalan. Yang kedua bea dan cukai atau pabean. Yang ketiga perusahaan asuransi. Yang keempat badan-badan pemeriksa. Yang kelima badan-badan penelitian lainnya. Selanjutnya yaitu tata cara memahami syarat dan kondisi LC. Kriteria pokoknya yaitu ada 16. Yang pertama, authentic LC. Yang kedua, applicant. Yang ketiga, issuing bank. Yang keempat, date of issue. Yang kelima, date and place of expire. Yang keenam, transferable credit. Ketujuh, confirmation. Yang kedelapan, amount. 9. Availability. 10. Draft. 11. Partial shipment and transshipment. 12. Insurance. 13. Transport details. 14. Description of good. 15. Trade terms. 16. Presentation period. Ini adalah contoh control sheet LC. Dapat dilihat, ini adalah susunannya. Ini pilihan, ya atau tidak. Ini lanjutannya. Selanjutnya yaitu dokumen utama di dalam LC. Ada 5 dokumen utamanya. Yang pertama draft, yang kedua commercial invoice, yang ketiga bill of lading, keempat packing list, dan yang kelima polisi asuransi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, penjelasan tentang metode pembayaran ekspor. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.